Urusan Tuhan menjadi manusia disebut Tuhan, ini yang menjadi persoalan. Sampai hari ini kan masih kita ditertawakan soal itu kan. Orang Kristen gila kali, Tuhan dimanusiain, manusia dituhanin. Kalau dia anak Allah, bidannya siapa? Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan itu. Kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan pun tidak bisa menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Saudara-saudara, satu kali saya ditanya oleh seorang Islam, mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan pun tidak bisa menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia, apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa enggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apa yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu baik-baik, abang. Oke? Jelas. Urusan Tuhan menjadi manusia disebut Tuhan, ini yang menjadi persoalan. Sampai hari ini kan masih kita ditertawakan soal itu kan. Orang Kristen gila kali, Tuhan dimanusiain, manusia dituhanin. Kalau dia anak Allah, bidannya siapa? Nanya kok kampungan begitu bahasanya. Orang-orang dunia sekarang berkata, mana dalam Alkitab Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kampungan. Kalau dia bilang akulah Alfa dan Omega, itu cukup. Aku ada sebelum segala-galanya ada, dan aku tetap ada setelah segala-galanya sudah tidak ada. Ketika dia berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu cukup. Dia Allah yang logika manusia tidak bisa menerimanya. Tetapi dia Allah. Nah, kalau dia bukan Allah, mana mungkin dia bangkit dari kematian. Kalau dia bukan Allah, mana mungkin dia bisa duduk sebagai Imam Mahdi. Itu berarti dia Allah sendiri, yang turun menjadi sama dengan manusia, dengan jaminan barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapa. Tanpa Bapa, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini, kemudian Allah menegaskan, Inna
Awas hati-hati. Sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam. Seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Perhatikan sini. Siapa namanya? Qul huwa Allah. Sifat nama saja. Ini dari segi nama nih, lihat, dari segi nama. Namanya sangat spesial. Dengan nama ini jelas menunjukkan Tuhan, karena beda dengan nama-nama lain yang dipertuhankan. Saya ingin ingatkan dari sekarang, saya tegaskan, ini kajian ilmiah. Berisi pembahasan-pembahasan ilmiah. Jadi kalau nanti ada hal yang tidak sepakat, dipersoalkan, mari persoalkan secara ilmiah. Dan saya siap berdiskusi. Lihat sini ya, sifatnya ahad. Ahad itu satu-satunya, bukan hanya melekat pada sifat, tapi pada nama. Jadi kalaupun ini dikurangi satu-satu, hanya akan tetap kembali pada esensi yang sama. Saya mau turunkan, misal, nama-nama yang dipertuhankan. Misal, untuk perbandingan saja. Dan silahkan, bagi yang meyakininya, itu kembali pada masing-masing. Karena dalam Islam ada kaidah. Quran surah kedua ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa. Paksa orang untuk memeluk ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Gak boleh paksa orang masuk Islam. Jadi gak ada kaidah di kita, baik secara kasar ataupun halus. Gak boleh secara halus kasih orang Indomie supaya masuk Islam. Kasih orang uang supaya masuk Islam. Gak boleh. Apalagi memaksa. Misal ya, saya tuliskan misal. Misal Yesus. Misal saja, misal Wisnu, misal. Misal saja. Yuk kita bandingkan. Dan silakan masukkan nama-nama lain yang ingin dimasukkan. Kita cek. Ahad, sifat Tuhan itu mesti beda dengan sifat makhluk. Jadi gak mungkin sama. Awas hati-hati, gak mungkin sama. Jadi kalau Tuhan sifatnya sama makhluk, lantas apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Harus beda. Ingat, itu konsep pertamanya. Maka Allah kenalkan dari nama dulu. Perhatikan, nama yang melekat pada Tuhan mesti beda dengan makhluk. Setiap dihilangkan hurufnya kembali pada nama yang sama. Esensi yang sama. Yuk lihat, Allah. Saya ingin menghapus sekarang huruf ini, hamzahnya, hamzah wasal. Yuk kita hapus. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus satu yang ini sebagai bandingan. Apakah menunjuk pada makna yang sama? Silahkan pahami sendiri. Saya hapus lagi satu. Lam pertama dihapus, otomatis tasdidnya dihapus. Baca. Lahu mulkus samawati wal ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus ini. Dan kalimatnya semua ada di Quran. Lillah ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Allahu ada, lahu mulkus samawati wal ar. Di sini silahkan cek di semua kitab suci yang dianggap suci yang terkait dengan nama-nama Tuhannya. Apakah ketika dihapuskan namanya ada yang dihapus namanya dan kembali pada zat yang sama? Tidak akan pernah ditemukan. Saya hapus. Kita samakan, ini dua, ini dua. Amerika Serikat. Ini ormas Islam terbesar. Saya hapus jadi satu. Baca. Hu itu bentuk wakaf dari kata huwa. Huwa. Allahu la ilaha illa. Ketika Anda baca huwa, kemudian berhenti di huwa, maka A-nya tidak dibaca. Anda akan baca u. Allahu la ilaha illa hu. Kalau Anda teruskan huwa dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Wa-nya bunyi. Tapi kalau Anda kemudian wakafkan di situ, di kalimat huwa-nya, Quran surah kedua ayat 255 dikenal dengan ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya enggak bunyi. Nah, ketika Anda tanya, siapa hu di situ? Huwa. Siapa huwa di situ? Kembali ke Quran surah 112. Kul huwa Allah. Kul huwa, katakan yang disebut huwa, dia itu Allah. Ketika Anda sebutkan siapa hu di sini? Huwa Allah. Kul huwa Allah. Huwa itu Allah. Saya hapuskan lagi. Lihat. Nih, saya hapus jadi satu. Baca. Saya hapuskan semuanya. Apa namanya? Ketika tidak kelihatan, ghaib namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada semuanya. Tunjukkan pada saya. Ketika saya hapus ini, di mana Tuhan Anda?